Saya tadi tidak mau berdebat di dalam toko. Dewi, terus terang, ini sebetulnya memang untuk kamu. Sorry, saya nggak bisa nerima ini. Tolong Dewi, jangan kecewakan saya. Terimalah ini sebagai hadiah dari seorang sahabat. Tolong Dewi, terima ini. Dewi. Anda nampaknya benar-benar tidak bisa menerima suatu penolakan. Siapa sih dia? Temen SMA, tapi ya gitulah. Dia nggak begitu suka sama saya. Nggak suka karena urusan pacar. Sorry. Saya cuma bercanda. Ma, coba tebak. Barusan saya ketemu siapa? Kamu tuh lucu. Di Jakarta ini kan banyak sekali orang. Mana mama tahu kamu ketemu siapa? Saya ketemu Dewi. Dia jalan sama laki-laki yang sudah pantas jadi bapaknya. Siapa tahu itu memang bapaknya. Bapaknya kan sudah mati. Ya mungkin omnya. Yang pasti bukan om beneran, Ma. Tapi om ketemu gede. Namanya Dokter Niko. Kamu kenal dengan Dokter Niko? Saya ikutin om-om itu sampai ke rumahnya. Dan saya tanya sama tukang rokok yang dekat rumahnya itu. Kamu melihat dia di mana? Saya ketemu mereka di eskalator mall. Oh iya? Iya, Ma. Kamu mau nemenin Mama makan? Ya, Dewi juga belum makan sih, Ma. Yuk. Semalaman mama berpikir Tentang apa, Ma? tentang percayaan kamu sama Arya. Kalau memang Dewi itu sudah main sama om-om, mama rasa kamu nggak perlu lagi mempersulit perceraian kalian. Waktu itu saya belum tahu, Ma, kalau si Dewi itu sudah punya pacar. Sekarang ceritanya jadi lain. Saya akan pergi menemui Arya. Kalau sampai dia menolak, Kita lihat aja nanti, Ma. lama sih buka pintunya ngapain? Iya, Ma, maaf. Habis Sandra baru selesai makan. Makan yang sehat kan buat bayinya.
Raja mana? Kok nggak kelihatan? Raja tadi sore mendadak pergi ke Kalimantan. Itu loh Ma, dia mau ngeliat juragan kayu yang bilang Hendrawan. Kok mendadak sih? Kebetulan ada temennya mau juga ke sana. Mereka juga sama-sama sedang menjajaki bisnis kayu. Kok kamu baru bilang sekarang? Enggak, Sandra tadi telepon ke rumah berkali-kali. Tapi nggak ada yang ngangkat. Kirain rumah kosong. Kok telepon di rumah nggak bunyi sih, Pak? Mungkin belnya lagi rusak. Kamu suka undang-undang. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ada apa dokter? Pak dokter. Bapak dari mana? Saya dari London. London. Edi, papa. Anak papa. Hah? Ini anak saya. Kamu pulang kok nggak bilang? Sengaja ngasih kejutan sama papa. Kamu. Ayo masuk. Bawa kopernya. Untuk sementara ini saya cuma beberapa hari di sini, Pak. Begitu urusan tahap pertama selesai, saya akan menetap di sini, Pak. Loh, memangnya kamu mau kemana? Hah? Senin depan saya sudah ada janji di Bali sama teman-teman dari Swiss dan Spanyol untuk melihat prospek bisnis perhotelan di Bali dan di Lombok. Kamu cari siapa? Mama yang baru, Pak. Seperti yang Papa ceritakan di telepon. Masih dalam penjajakan. Duduk. Pak, Edi mohon kali ini Papa serius. Kalau Papa iseng lagi, lebih baik Edi menetap di Bali saja, Pak. Kali ini Papa serius, Ed. Sampai di mana keseriusan Papa? Papa sudah ngasih dia cincin. Cincin? Ada fotonya? Saya pengen lihat, Pak. Nanti kamu Papa kenalkan. Papa belum pernah bilang. Siapa namanya? Dewi Fortuna. Non, Ya, ada Pak Arya, Non. tolong bilangin tunggu sebentar ya. Baik, Non. Hei, kapan kamu pulang? Barusan, saya langsung dari airport. Kan bisa tunggu sampai besok. Emang kamu gak capek? Duduk yuk. Soal capek urusan nanti. Yang penting saya ketemu kamu dulu. Tapi selama kamu pergi, kenapa kamu gak pernah nelpon? Sengaja. Supaya saya bisa menikmatin perasaan kangen saya selama mungkin. Jadi kamu kesini cuma untuk gombal? Saya harap kamu mau menerima ini, Deo. Karena cuma ini oleh-oleh yang saya bawa buat kamu. Tolong Dewi, jangan kecewakan saya. Terima ini sebagai hadiah dari seorang sahabat. Saya harap saya cukup layak memberikan ini kepada kamu. Thanks ya atas kebaikan kamu. Tapi maaf, saya nggak bisa terima cincin ini.
Biarpun kamu hidup terpisah dengan Ami, tapi status kamu kan masih suaminya. Saya harap kamu gak sakit hati ya. Saya nggak sakit hati. Tapi yang jelas, penolakan kamu menggoreskan luka di hati saya. Saya nggak berniat untuk ngusir kamu, tapi saya tahu kamu pasti capek. Saya antar ke depan ya. Selamat malam, Deo. Malam. Bye. Mama habis bicara sama Sandra. Dia setuju mulai besok Mama nemenin dia di kantor, Pak. Aneh. Papa ini gimana sih? Mama kan dulu pernah kerja. Kalau sekarang Mama kerja lagi, apanya sih yang aneh? Kalau kamu mau kembali bekerja silahkan. Tapi kan tidak harus di kantor anak sendiri. Kedengarannya kok lucu. Apanya yang lucu? Apa Papa nggak lihat kalau anak kita lagi hamil besar? Kalau mendadak dia melahirkan di kantor, siapa yang mau bantuin? Banyak wanita hamil yang kerja. Tapi saya tidak pernah mendengar mereka dijagai ibu mereka di kantor. Mereka punya cuti hamil, cuti melahirkan, Pak. Kamu juga bisa cuti. Apalagi kamu yang punya kantor. Papa. Sandra nggak mau cuti, Pak. Sandra nggak mau ninggalin Raja kerja sendirian. Raja itu orang gampang panik. Alasan kalian terasa masih seperti dicari-cari. Yang saya sampaikan barusan bukan permintaan izin dari Papa. Hanya sekedar pengumuman. Pokoknya mulai besok Mama masuk kerja, titik. Silakan. Pagi. Selamat pagi, Deo. Silakan duduk. Thanks. Saya cuma sebentar kok. Ada apa sih, Deo? Saya menolak cincin pemberian kamu tadi malam. Ya, mula-mula saya memang kecewa. Tapi setelah saya pikir dengan tenang, alasan penolakan kamu itu sangat wajar. Dan saya bisa menerima alasan penolakan kamu itu. Tapi sebelumnya, waktu kamu ada di luar negeri, Dokter Niko kasih saya cincin. Dan saya nggak bisa nolak. Kamu masih nekat menemui dia?
Saya sebenarnya udah mencoba menolak ajakan dia untuk mengantar saya pulang. Saya udah kasih macam-macam alasan. Tapi dia pantang mundur. Lalu kamu yang menyerah begitu saja? Waktu saya pulang kerja, dia udah ada di depan pintu kantor saya. Dan dia mohon sekali sama saya supaya saya mau temenin dia ke toko perhiasan. Dia minta saya untuk pilih satu cincin karena dia bilang dia mau kasih ke seseorang yang katanya mirip dengan saya. Ternyata dia paksa saya untuk menerima cincin itu. Waktu di eskalator, Ami lihat saya dengan Dokter Niko. Tapi kenapa cincin ini kamu bawa ke sini? Karena saya merasa bersalah. Saya menolak cincin pemberian dari kamu, tapi sebelumnya saya malah menerima cincin dari Dokter Niko. Tolong buang ya. Kalau memang mau dibuang, kenapa nggak dibuang sendiri, Dew? Kamu nggak mau nolong saya. Biar di sini dulu ya. Biar saya pikirkan mau dibuang kemana cincin ini. Thanks ya. Kamu bawa mobil? Saya antar kamu ke kantor. Mungkin ini terakhir kali kamu ke kantor saya. Kamu pindah kerja? Cuma pindah bangunan. Dan Pak, tapi emang sedang ke Kalimantan menemui juragan kayu seperti dikatakan Pak Hendrawan. Kalau Bapak nggak percaya, silakan Bapak susul ke sana. Saya punya nama juragannya. Siapa sih Sandra? Sukoco, Mah. Dia yang meminjamkan kita uang untuk investasi di perkayuan. Dia kenalannya Hendrawan. Terus kenapa kamu kok marah-marah? Dia nagih uangnya, Mah. Saya bilang Raja sedang ke Kalimantan, dia nggak percaya. Dia malah tuduh Raja menghindar. Kamu sudah bikin draft kontrak kita dengan PT Garuda Kencana yang saya minta kemarin? Sudah, Pak. Mana kok saya nggak lihat? Kan kemarin sore Bapak bilang taruh di laci. Yaudah, kamu boleh pergi. Karena saya merasa bersalah. Saya menolak cincin pemberian dari kamu. Tapi sebelumnya, saya malah menerima cincin dari Dokter Niko. Ya, masuk. Kaget ya? Ada apa lagi sekarang? Saya berperang dengan perasaan saya untuk datang kemari. Setelah kamu usir yang kamu hina. Sekarang, ternyata sambutan kamu hanya seperti ini. Apa kamu merasa diri kamu pantas mendapat sambutan dengan karpet merah? Setidak-tidaknya kamu bisa mempersilahkan saya duduk. Silakan duduk. Tapi ingat, bicara yang singkat. Saya mau pergi. Setelah saya berpikir panjang, saya sadar nggak ada gunanya kita memperpanjang masalah. Semakin cepat kita menyelesaikan masalah,
semakin cepat kita akan menikmati kemerdekaan kita masing-masing. Maafkan saya telah merobek cek yang kamu kasih. Kamu akan mendapatkan jumlah cek yang sama. Asal kamu mau menandatangani surat ini. Terima kasih. Ami, mulai detik ini saya minta kamu jangan melintas lagi di kehidupan saya. Oke. Untuk kamu, saya tidak memasang rambu-rambu dilarang masuk ke jalan kehidupan saya. Karena suatu saat nanti, kamu pasti akan kembali. Saya merasa kasihan melihat kamu. Impian kamu untuk mendapatkan Dewi tidak akan menjadi kenyataan. Terserah kamu mau bilang apa. Bagaimana kalau saya bilang bahwa Dewi itu ada main dengan seorang dokter yang bernama Niko? Oh, bicara tentang Niko, saya jadi ingat sesuatu. Cincin ini? Kalau kamu mau, buat kamu saja. Saya tidak akan menyita waktu kamu. Saya merasa tersanjung atas cincin yang kamu berikan. Kamu nggak perlu merasa tersanjung. Tapi seharusnya kamu merasa tersandung. Kalau kamu tahu cincin itu adalah cincin yang diberikan oleh Niko kepada Dewi beberapa menit sebelum kamu ketemu dokter Niko di eskalator. Pindah kantor ternyata menyita waktu lebih banyak dari yang saya duga. Halo? Dewi, bagaimana kalau kita makan siang di luar? Jangan sekarang deh, kamu kan tahu saya baru pindah kantor. Jadi saya masih harus benar-benahin semua ruangan saya.
Gimana kalau sehabis jam pulang kantor? Pulang kantor cuma 2 hal yang saya butuhkan, istirahat dan tidur. Maaf kalau saya membuat kamu kesal. Enggak, saya nggak kesel kok. Saya cuma capek aja. Ada yang bisa saya bantu, Dew? Kamu akan sangat membantu saya kalau kamu tidak merasa kecewa atas sikap saya saat ini. Saya tidak ada alasan untuk kecewa. Baik, kalau begitu selamat membereskan ruangan kantor kamu yang baru ya. Bye, Dew. Bye-bye. Gimana? Gimana, Ami? Sebagian urusan sudah saya anggap selesai, Ma. Saya sudah menandatangani surat itu. Dan dia memberikan cek giro sebesar sebelumnya. Lalu urusan apa lagi yang belum selesai? Dia merendahkan martabat saya, Ma. Tapi saya akan mengalah untuk sementara waktu. Sampai cek gironya masuk ke dalam rekening saya. Sehabis itu, dia harus membayar perbuatannya dengan penyesalan seumur hidupnya. Apa yang dia lakukan sama kamu? Saya masih kesal untuk bercerita sekarang, Ma. Yang pasti, saya minta Mama untuk mengganti nama saya. Kalau saya tidak membalas penghinaan ini. Misi, Bu. Ini menunya, Bu. Ya, terima kasih ya. Sama, Bu. Wah. Kalau melihat kerapian ruangan ini, sekarang saya betul-betul percaya bahwa kamu kerja keras untuk merapikan ini semua dalam 1 hari. Ini mungkin bisa mengurangi kelelahan kamu. Tadi Ami datang ke kantor saya untuk menandatangani surat itu. Dan ada cerita yang sangat menarik. Cerita apa? Tentang cincin Dr. Niko yang dikasih ke kamu. Saya memberikan cincin itu kepada Ami. Gila kamu? Ada bagian cerita yang lebih gila lagi. Kalau kamu tidak keberatan untuk makan malam sama saya di luar, saya akan ceritakan. Kelihatannya kamu sekarang udah mulai tidak bisa menerima satu penolakan. Kelihatannya begitu. Oke, tapi saya mesti telepon mama saya dulu supaya mama nggak nunggu saya makan malam. Silakan. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Saya datang ke sini justru akan membantu Anda, dokter. Saya rasa Anda masih ingat. Kita pernah saling pandang di eskalator beberapa hari yang lalu. Ya, saya ingat. Dan saya yakin Dewi pasti sudah cerita tentang saya kepada Anda. Dan cerita itu dia bikin seolah akan memberikan image negatif tentang saya. Kalau untuk itu tujuan Anda ke sini, saya rasa Anda telah menyimpang dari janji Anda semula untuk membantu saya. Terus terang, saya tidak punya waktu. Saya tidak berminat dan tidak mau terlibat dengan urusan Anda dengan Dewi Fortuna. Saya rasa Anda pasti ingin tahu. Bagaimana dengan cincin yang Anda belikan kepada Dewi Fortuna ini? Bisa sampai ke tangan saya. Ini, silakan ambil. Silahkan buka. Tolong pastikan apa yang saya katakan ini betul atau cuman rekayasa.
Keterlaluan kamu. Biarpun sebenarnya saya nggak suka sama Ami, tapi sekarang saya jadi kasihan sama dia. Saya tidak akan berbuat begitu kalau dia tidak mencoba untuk berusaha menghasut saya dan membakar saya. Ya mungkin dia pikir kamu nggak tahu tentang hubungan saya dengan Dokter Niko. Mulai sekarang kita lupakan soal Ami. Ami sudah masa lalu. Dan mulai detik ini kamu nggak punya alasan lagi untuk menolak lamaran saya. Saya rasa ini terlalu cepat, Arya. Saya kan bukan orang baru dalam hidup kamu, Del. Ya, tapi dari pertama kita kenalan, sudah terlalu banyak yang terjadi dalam hidup saya. Dan masih ada masalah yang harus saya selesaikan. Saya berjanji akan membantu masalah kamu dengan Dokter Niko. Tapi tolong dong, Del. Tolong terima cincin ini. Oke. Bagaimana kalau cincin ini tidak diartikan sebagai lamaran, tapi sebagai pernyataan bahwa kamu menerima cinta saya dan memberi saya hak untuk melamar kamu. Loh, Mama masih di sini. Dewi pikir Mama udah tidur, makanya Arya tadi nggak pamit. Mana mungkin Mama bisa tidur? Mama kan ingin mendengar cerita lain dalam keseharian kamu. Selama ini kamu sudah bikin Mama sedih. Karena kamu menenggelamkan diri dalam dendam. Tapi belakangan ini Mama sudah merasa lebih bahagia. Karena kamu sudah kelihatan berbeda. Tapi Mama nggak nunggu Dewi makan malam kan? Enggak. Kamu kan sudah bilang sama Mama supaya Mama jangan nunggu kamu pulang. Gimana makan malam kalian tadi? Ya, cukup menyenangkan. Arya sekarang merasa dirinya sudah lebih bebas karena Ami sudah menandatangani permohonan perceraian. Mama ikutan lega. Walaupun di satu sisi Mama tidak mau mensyukuri suatu perceraian, termasuk perceraian Arya dan istrinya, apapun yang menjadi alasan perceraian mereka. Pasti Arya. Dia belum yakin kalau Dewi bilang Mama udah tidur. Bentar ya, Maya. Tunggu Tuan Besar.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.